Pada kehidupan sehari-hari, kita segera mengenal pendingin ruangan yaitu AC atau air conditioner. Tapi kalian pernah nggak sih bertanya-tanya bagaimana cara AC itu mengeluarkan udara sejuk? Nah, pertama-tama marilah kita cari tahu apa itu AC. Menurut Sofyan, AC merupakan sebuah alat penyejuk ruangan yang mampu mengkondisikan udara dalam ruangan serta memberikan efek nyaman bagi tubuh. AC mendinginkan dengan memindahkan panas dari satu tempat ke tempat lain. Senjata rahasianya adalah penguapan. Penguapan adalah proses pendinginan. Bagaimana? Ketika suhu zat naik, berarti molekul-molekulnya lebih banyak bergerak. Ketika sebuah molekul dalam cairan bergoncang, cukup untuk melepaskan diri dari sisa cairan. Dibutuhkan sedikit energi goyangan, sehingga cairan tertinggal menjadi lebih dingin. Itu sebabnya mengapa penguapan menurunkan suhu di AC. Begini cara kerja AC. Pada umumnya, kipas angin menarik udara hangat dari rumah Anda, lalu bertemu dengan kumparan berisi cairan yang disebut zat pendingin. Sebagian panas dari udara diserap oleh zat pendingin, yang menyebabkan zat pendingin menguap menjadi gas dan meninggalkan udara yang lebih dingin. Proses tersebut memindahkan panas dari dalam ruangan keluar. Itulah disebabnya belakang AC mengeluarkan udara panas. Sekarang, zat pendingin siap untuk mengulang proses penguapannya. Ini disebut siklus kompresi uap. Ini adalah ide di balik AC pertama, Carrier. Pada tahun 1902 dan sejak itu, AC dan lemari es menggunakannya. Tetapi, kompresor dan kipas menghabiskan banyak energi. Dan semakin panas cuacanya, maka semakin banyak energi yang dikeluarkan. Penggunaan pendingin ruangan alias air conditioner atau disingkatnya AC akan menggunakan banyak tenaga listrik di dunia. Menurut prediksi Badan Energi Internasional alias International Energy Agency atau disingkatnya IEA, konsumsi listrik untuk AC ini akan menjadi pemicu utama melonjaknya permintaan listrik dunia pada 2050. Data Badan Pusat Statistik pada Maret 2017 menunjukkan bahwa 7,98% rumah tangga di Indonesia memiliki AC di tempat tinggalnya. Pemilih AC terbanyak terdapat di DKI Jakarta, sebanyak 30,8%. DKI Jakarta berada di daerah pesisir dan dataran rendah yang memiliki cuaca panas. Tidak hanya rumah, alat penyejuk udara pasti terdapat di gedung perkantoran dan pusat perniagaan. Tetapi, apakah kita terlalu bergantung kepadanya? Jumlah mesin pendingin di dunia meningkat dengan laju yang sama, bagaikan drama di kehidupan kita. Bukankah ini mengkhawatirkan? Mesin pendingin yang terus dinyalakan menyumbang pada masalah yang lebih besar, yaitu pemanasan global. Iya, jika kalian kira kehidupan ini hanya tentang burung kutub yang kehilangan rumah mereka, mungkin kita perlu bicara tentang masalah yang lebih dalam. Kita tahu bahwa kegiatan manusia, termasuk pemakaian mesin pendingin yang terus-menerus, telah berkontribusi pada kejadian-kejadian dramatis seperti ini. Dari gunung es yang mencair hingga kebakaran hutan yang mengganas, kita dapat merasakan hembusan napas panas dari bumi kita. Selain menggunakan banyak energi listrik, apa yang membuat mesin pendingin menyebabkan pemanasan global, yaitu CFC. CFC apa Anda? California Fried Chicken kali. Klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon atau CFC adalah senyawa kimia yang terdiri dari atom karbon, fluorin, dan klorin. Ini terdapat pada AC. Menurut lembar data keamanan bahan mereka, CFC tidak berwarna, mudah menguap, cairan beracun, dan gas dengan bau halus yang agak manis. Senyawa ini berkontribusi pada penipisan ozon, membuka pintu bagi radiasi berbahaya dari matahari. Lapisan ozon ini berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi atau ultraviolet UV berbahaya yang berasal dari matahari. Penipisan lapisan ozon meningkatkan paparan manusia terhadap radiasi UV yang dapat menyebabkan kanker kulit, kerusakan mata, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Setiap kali kita menikmati kelembutan AC, kita juga melempar tantangan pada lingkungan. Gas rumah kaca dilepaskan ke atmosfer, membuat bumi semakin tersiksa. Selanjutnya ada saran. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga mesin pendingin ruangan secara bijaksana, praktik penggunaan yang efisien, dan pentingnya
memperhatikan lingkungan saat memilih produk-produk yang digunakan. Kedua, kebijakan regulasi. Menerapkan kebijakan yang mengatur penggunaan, produksi, dan pembuangan refrigeran serta mesin pendingin ruangan secara ketat untuk memastikan perlindungan lingkungan yang optimal. 3. Penelitian dan inovasi. Mendorong penelitian dan pengembangan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan dalam produksi dan penggunaan mesin pendingin ruangan. Dan itulah tugas kita. Sebagai siswa dan anggota masyarakat, kita dapat memastikan bahwa mesin pendingin kita tidak menjadi senjata pemusnah bumi ini. Ini bukan hanya tentang merasa sejuk. Ini tentang menjaga keseimbangan, menghormati planet kita, dan memastikan bahwa kita tidak hanya menyelamatkan diri kita dari panas, tetapi juga menyelamatkan tempat yang kita panggil rumah. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung film. Ada awal, ada akhir. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Semanis apapun perpisahan, perpisahan tetaplah menyakitkan. Dengan setiap tindakan kecil, kita dapat menjadi pahlawan bagi planet ini. Mari bergerak bersama untuk melindungi rumah kita yang satu-satunya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.